Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi beserta pengurus. Monggo bisa meninjau operator teknis. Udah masuk berapa Bu urusan? Berapa? Kelompoknya 50 kelompok. Oh Bu, awalnya apa nih? Di apa itu ya? Sama Bu Mbak Nilu? Mbak Nilu aja Tanggal berapa ya? Oh, berarti sudah lama ya? Oh, berarti berapa tadi? 56 kelompok. Ada berapa kelompok urusan? 30 kelompok apa yang? Iya. Nah, berarti dasar semua ada berapa? 30 ya. Berarti masih berapa persen ya? Masih sedikit dong. Kan sudah 10 hari. Terkendala hari Jumat. Iya, jaringan ya, servernya Iya, kita ke Mbak Nilu ngecek ada kendalanya Bu? ya, itu jaringan. Kalau dari NIK-nya ada kendala? Ada yang bermasalah? Tidak. Semuanya oke ya? Oh, jadi masih ini ya, semuanya NIK-nya bisa masuk ya? Bisa. Lanjutkan ya Bu ya, bisa segera selesai ya? Iya. Semangat ya Bu. Untuk membantu warga yang sudah meninggal, dia katanya belum ke akte kematian, jadi segera dibuatkan akte kematian ya. Jadinya nanti biar bisa terhapus. Terus ada kan salah satu ya setelah bercerai anaknya itu ikut ibunya, terus otomatis kan ada dua kakak, tapi belum ngurus kakak yang satu. Apa tetap tidak dalam satu rumah tapi ada dua kakak gitu. Nggak apa-apa, satu rumah nggak apa-apa ada dua kakak, tapi kan kepala rumah tangga satu kan. Nggak apa-apa ada dua kakak. Misalkan ikut ke ibunya ya dimasukkan. Nanti kalau yang berkaitan dengan desa bisa dilaporkan ke desa, atau mungkin nanti yang melalui misalkan dia belum ada surat-surat kependudukan bisa langsung disampaikan ke keluarga. Iya, masih masuk ya yang meninggal. Iya. Karena kan kependudukan kalau ada laporan dari desa dimasukkan di pasti nggak hilang ya. Bantu banget Bu jenengnya, bantu data desa. Kemudian kalau di rumah itu warga meninggal, kadang warga meninggal nggak buat akte kematian, otomatis belum kehapus masih masuk. Dan jaringan juga dengan. Kalau di Gombe kan di atas Bu. Iya. Di atas. Semua ini sudah dicatat ya Bu ya. Yang mana-mana saja yang punya masalah catat. Untuk sampai saat ini ya ini kalau untuk kedepannya nanti masalah lagi nanti saya catat saja apa. Jadi nanti kalau misalkan Ibu ketemu sama keluarga, tapi yang udah kadung masuk ya nggak apa-apa. Namanya jaringan itu aja sudah. Ya, pokoknya kalau ada apa-apa Bu langsung hubungi Bu Nilu aja, gitu ya, kita ada kita Bu. Terutama dengan masalah aplikasinya, misalkan ada kesulitan langsung hubungi Bu Nilu ya. Dan kalau bisa kader lain diajarin juga. Oh iya, nanti semuanya bisa.
memang Yang kami hormati Ibu Dani Aswaranas, Ibu Bupati Banyuwangi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, beserta Ibu Mujiono, Ibu Sekda Banyuwangi, beserta rombongan Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalipuro beserta pengurus. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Kalipuro beserta ibu-ibu Desa Wisma dan segenap ibu-ibu undangan yang kami bagikan. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga ibu-ibu bisa hadir dalam rangka mengikuti pembinaan Monep Input Data Desa Wisma yang langsung disaksikan dan langsung dinilai, dievaluasi juga oleh Ibu Dani Aswaranas, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, beserta Ibu Sekda, beserta segenap pengurus PKK Kabupaten Banyuwangi. Ini adalah tidak lain, beliau ini saking rasa perhatian, saking rasa cintanya bagaimana membangun PKK di Kabupaten Banyuwangi ini agar lebih baik. Penghargaan Kabupaten Banyuwangi sudah sekian banyak. Nah sekarang beliau ini kepingin
bagaimana PKK ini bisa menyeimbangkan kedudukan dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh Kabupaten Banyuwangi. Yang ini tentunya bahwa beliau ini tidak hanya sekedar hanya cuma memerintah, memberikan ini dan sebagainya, tapi beliau ini turun langsung. Inilah yang mungkin menjadi penyemangat bagi kita, dan mudah-mudahan dari evaluasi yang langsung oleh Ibu ini juga bisa membangun daripada PKK Kecamatan Kalipuro dari 4 kelurahan dan 5 desa. Alhamdulillah Ibu, untuk kami laporkan untuk perkembangan COVID, mohon maaf, ini ibu-ibu ini juga tergabung dalam satuan tugas COVID tingkat desa kelurahan, sehingga kalau kami lihat dari perkembangan laporan ini juga ibu-ibu juga tidak segan untuk ikut menyemprot tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum. Dan alhamdulillah per tanggal 11 Kecamatan Kalipuro masih kosong dari 25 kecamatan Ibu, hanya 4 kecamatan yang kosong, tidak ada tanda kuning dan merah. Kemudian tanggal 12 ada 1 langsung merah Ibu, Kalipuro. Wah, ini sudah kami tidak enak sudah. Dan ternyata betul tanggal 12 malam dari ABK langsung kita naik 4 merah. Jadi tidak tanggung-tanggung. Sekarang Kalipuro malah nomor 1 yang positif per tanggal 12. Padahal per tanggal 11-nya ini masih belum ada tanda kuning dan merah. Langsung kami down semua. Dan kebetulan alhamdulillah ini mungkin rencana ibu-ibu juga nanti akan mewakili daripada tim penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, selalu juga memberikan perhatian kepada keluarga yang juga kemungkinan ini juga kena reaktif ini Bu, yang mudah-mudahan tidak, tapi alhamdulillah kemarin sudah 86 dari keluarga yang 4 positif itu semua sudah di rapid test, dan mudah-mudahan rapid test kemarin ini masih dipilah sehingga mungkin nanti yang rapid test betul-betul rapid test ini agak tinggi, soal nanti juga akan di swab, karena ternyata Kalipuro ini daerah dari pintu masuk mulai ASDP, kemudian pelabuhan Tanjung Wangi, sekarang ini terminal juga sudah dibuka Ibu untuk bis antar kota dalam provinsi, kemudian stasiun ini sudah juga beroperasi. Minta doanya kepada semuanya, mudah-mudahan Kalipuro ini tidak ada lagi, mudah-mudahan juga menjadi yang paling penghujung, sehingga tidak ada sebaran untuk COVID yang nilainya warna merah. Karena dari hasil ABK yang reaktif kemarin juga hasil swabnya masih belum turun Ibu, dan mudah-mudahan Kalipuro menjadi penghujung yang paling banyak. Dan kami sangat berterima kasih sekali atas pembinaan langsung. Memang kami akui kendala di lapangan ini ada beberapa kaitannya dengan jaringan. Kalau sudah di Bulusari, mohon maaf Bu, Bulusari paling ujung, sehingga kalau internet ini ya kadang-kadang lancar, sinyalnya bisa 5, kadang-kadang sinyalnya 2, tapi lebih banyak sinyalnya 2 Bulusari. Nah, terutama Telempung Ibu, kalau tidak itu agak tinggian, nah, baru sinyalnya itu kuat. Nah, kebetulan sinyal yang kuat itu berada di atas kaitannya dengan yang dekat daerah perbatasan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kami juga akan memperbaiki yang kemudian dari dana ADD, BD yang sudah disediakan, dan mohon penilaian dan mohon bimbingan terus kepada Ibu, sehingga PKK Kalipuro ini meskipun termasuk yang terkena COVID banyak, tapi tidak menyurutkan langkah dari semangat ibu-ibu penggerak PKK Kecamatan Kalipuro
4 kelurahan dan 5 desa. Mudah-mudahan tetap maju terus, ikut memberdayakan daripada pemberdayaan ibu-ibu di rumah, dan juga ikut membantu dalam meningkatkan penghasilan keluarga. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Camat Kalipuro beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalipuro, Ibu Sekda sebagai Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, para ibu-ibu yang mendampingi saya dari PKK Kabupaten Banyuwangi beserta Ibu Nilu dari Kominfo yang menjadi pendamping ibu-ibu semua dalam menginput data, para ketua tim penggerak PKK desa sekecamatan Kalipuro, terutama Ibu Ketua PKK Bulusan, dan para kader serta operator dari Desa Wisma yang ada di desa di Kecamatan Kalipuro yang saya cintai dan saya bangga. Apa itu? Iya. Baik, saya lanjutkan ya. Ada intermezzo sedikit biar nggak ngantuk. Baik ibu-ibu dan Pak Camat yang saya hormati, saya bersyukur hari ini, pagi ini saya bisa bertemu dengan ibu-ibu semuanya dalam rangka saya ingin melihat dan ingin memonitoring serta mengevaluasi input data Dasawisma yang memang sudah dilakukan di beberapa kecamatan ya. Yang belum, kemarin pelatihan online ada 6 ya mulai ini 7 kecamatan yang belum. Jadi kalau misalkan nanti ibu memang merasa tadi banyak sekali yang masukkan kesulitan untuk masuk untuk input, ya memang rebutan Bu dari sekian dari 18 kecamatan berarti ya. Dari 18 kecamatan rebutan ini untuk bisa masuk ke data di di spenduk capilnya ya. Jadi kalau ibu susah masuk nicknya susah, nah itu berarti lagi rebutan. Di samping itu juga itu tadi disampaikan masalah jaringan di desa masing-masing. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah, dan apa yang ibu kerjakan, susah payahnya ibu mengerjakan input data, mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan untuk ibu-ibu semuanya. Dan juga saya hari ini memang hadir seperti di kecamatan lain gitu ya. Saya ingin melihat sampai sejauh mana ibu-ibu sudah bisa menginput data Dasawisma ya. Alhamdulillah sudah ada yang lancar, ada yang masih belum lancar gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa diselesaikan Bu ya. Dan saya yakin dan saya optimis bahwa input data Dasawisma yang tadi dari manual ke aplikasi, insya Allah sebelum akhir 2020 ini bisa selesai semuanya. Semangat ya ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, mungkin perlu saya sampaikan sedikit kenapa sih kok Bu Anas ini ngotot banget gitu ya menyelesaikan pendataan manual dan pendataan melalui aplikasi di Dasawisma gitu ya. Karena saya merasa bahwa data ini penting ya. Kemarin waktu saya ke Songgon itu ada desa yang menyampaikan bahwa data yang mereka kerjakan, data yang mereka buat dan data yang mereka input ini digunakan juga oleh desa. Nah, jadi sesungguhnya data yang ibu buat ini, yang ibu kumpulkan, yang ibu catat gitu ya, dari rumah ke rumah, dari kepala rumah tangga dan kepala rumah tangga gitu ya, itu sangat bermanfaat sekali, tidak sia-sia insya Allah ya. Karena zaman sekarang ini data itu sangat penting ya. Kita kemarin sudah dihebohkan ketika pemberian bantuan BLT, bantuan dari DD gitu ya. Banyak sekali masyarakat yang sudah meninggal masih dapat bantuan, masyarakat yang sudah kaya masih dapat bantuan gitu ya. Nah itu karena apa? Karena datanya tidak di-update, datanya tidak terus dimutakhirkan gitulah istilahnya ya, masih pakai data-data yang jadul. Nah jika nanti data Dasawisma ini bisa ibu-ibu selesaikan
100% bisa masuk dalam aplikasi, lalu juga nanti ibu mengupdate-nya setiap sebulan sekali. Insya Allah data ini akan sangat bermanfaat sekali, terutama bagi desa. Jadi tidak ada lagi kekeliruan ketika pemberian bantuan, ketika desa ingin membuat program kerja, ketika PKK ingin membuat program, ya, program kerja di PKK ini insya Allah tidak ada kekeliruan. Nanti akan fokus, kira-kira yang dibutuhkan di desa ibu apa ya? Masyarakat ini butuhnya apa ya? Kebanyakan usaha yang ada di desa ibu itu apa? Masyarakat itu usahanya apa? Itu akan kelihatan. Lalu pendapatannya bagaimana ya di desa Kelatak, desa Bulusan dan sebagainya bagaimana? Nah itu nanti Pak Kades akan sangat memanfaatkan sekali data yang ibu itu buat. Ya jadi apa yang dikerjakan itu on track, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ya, tidak lagi abal-abal hanya sekedar bikin kegiatan. Contohnya ya kalau di PKK mengusulkan pelatihan menjahit, padahal di wilayah tersebut tidak ada orang yang jahit baju, ya kan? Karena mungkin masyarakatnya dari segi ekonomi juga kurang, sehingga tidak mungkin jahit baju. Atau mungkin misalkan tidak mungkin akan ada konveksi karena mau beli kainnya jauh, harus jauh, ongkos biaya beli kainnya jauh. Ya, jadi banyak alasan. Lalu juga misalkan ada lagi yang mengusulkan PKK pelatihan membuat kue kering. Ya. Padahal sebenarnya di desa itu juga kurang efektif program pembuatan kue kering. Ya, tidak ada banyak manfaatnya. Nah, sudah banyak yang membuat kue kering misalkan. Nah, jadi banyak persaingan akhirnya tidak efektif. Harusnya dibuat yang lainnya. Ya, misalkan ada kerajinan yang lainnya sehingga ada persaingannya tidak begitu berat gitu ya. Nah, jadi itu yang saya maksudkan. Data ini akan sangat berfungsi, sangat bermanfaat sekali bagi ibu-ibu sendiri di PKK, terutama ibu kepala desa yang nanti ingin membuat program kerja di PKK dan juga Pak Kepala Desa. Begitu juga dengan kecamatan. Yang ketika nanti Pak Bupati tanya gitu kan, ya Pak Camat, Pak Bupati kan suka tanya, kira-kira apa kemiskinan di Kalipuro ini berapa gitu. Itu akan kelihatan di data Dasawisma yang ibu buat. Ya, jadi itu kenapa saya sangat ingin sekali pendataan atau input data Dasawisma ini bisa selesai. Ya, karena data yang ibu buat itu lebih real, lebih jelas, lebih tepat sasaran. Ya, bulan per bulan itu akan kelihatan. Nanti kalau ibu sudah menginput di aplikasi ini tinggal mudah. Mengubahnya mudah, yang meninggal tinggal dikoreksi aja gitu ya, tinggal di delete atau segala macam. Jadi beda dengan pendataan yang lain ya. Selama ini memang kalau pemerintah masih menggunakan data BPS ya Pak ya. Angkat data BPS kita tahu sendiri pendataannya berapa tahun sekali Bu? 10 tahun sekali. Itu kalau data, kalau ngisi ya, kalau didatengin, nah kalau rumah ditutup kayak mas saya enggak, saya ngisi kok Bu ya, jadi bisa lewat online iya, tapi kalau bisa pakai online, kalau nggak bisa bagaimana? Kalau juga ada pendatang yang datang entah dari mana gitu ya. Nah apalagi Kalipuro ini kan perbatasan gitu dengan Bali, kita tidak tahu ini datangnya dari mana, tiba-tiba tinggal di Kalipuro gitu ya. Nah ini kalau misalkan data ibu jelas, Dasawismanya jalan, akan kelihatan. Misalkan ada nih ciri-ciri teroris gitu ya, atau ciri-ciri maling kabur dari mana gitu, itu akan kelihatan. Data itu akan terlihat, dan pasti keamanan di wilayah masing-masing juga akan stabil kalau memang datanya benar ya. Jadi itulah Bu kenapa saya sangat ngotot sekali gitu ya, untuk pendataan Dasawisma ini harus diselesaikan, harus bisa selesai ya, sehingga nanti kami yang dari kabupaten juga sangat bisa memanfaatkan data yang ibu punya gitu ya Bu. Nah selanjutnya yang ingin saya sampaikan, mau ketemu dengan kader Dasawisma, di mana kader Dasawisma ini kader yang langsung bertemu dengan masyarakat ya enggak, kader yang langsung kenal dengan tetangga sebelahnya, kanan kirinya, sampai 10 rumah ke depan atau 20 rumah ya. Nah saya ingin pesan kepada ibu dan ingin minta tolong kepada ibu, kita sekarang sedang menghadapi wabah COVID-19
Ibu-ibu pasti sudah tahu, sebagai kader PKK sudah tahu apa yang harus ibu-ibu lakukan dalam menghadapi wabah COVID-19 ya. SOP-nya sudah tahu pasti kan, harus pakai masker, harus jaga jarak ya kan, harus cuci tangan pakai sabun, PHBS-nya digerakkan. Nah, tapi kenyataannya di masyarakat kita masih banyak sekali yang kurang sadar. Kesadaran itu masih saya kalau kadang ya kalau misalkan kunjungan ke desa-desa itu masih banyak masyarakat kita yang menyampaikan, menganggap bahwa ini tuh hal yang terlalu dilebih-lebihkan gitu ya. Padahal kalau kita sering lihat TV banyak sekali orang yang meninggal karena COVID-19 ya, banyak sekali orang yang positif. Tadi Pak Camat sudah menyampaikan, tadinya Kalipuro 0, tiba-tiba karena ada ABK gitu ya, walaupun memang dia tidak tinggal di Kalipuro, tapi karena pemeriksaannya di Kalipuro gitu ya Pak Camat ya, akhirnya dia masuk deh dalam klaster Kalipuro, klaster ABK ya. Nah jadi jangan sampai kita harus positif dulu baru sadar ya. Kita harus bisa mengingatkan masyarakat kita, ibu-ibu kalau ketemu sama tetangga misalkan walaupun belanja di Melijoan di depan, harus tetap pakai masker, harus tetap jaga jarak ya. Anak-anak kita sekarang sedang sekolah di rumah atau mungkin sekarang sedang memasuki masa liburan akhir tahun ya Bu ya, tahun ajaran. Nah tetap dijaga, jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Apalagi ini anak-anak ABG nih, saya sering lihat ya, karena liburan sekolah gitu ya, main naik motor dengan teman-temannya entah kemana, tidak pakai masker, tidak pakai helm. Nah ini orang tuanya nih yang harus ditanyakan, apakah orang tuanya mengontrol anaknya atau tidak. Nah, jangan sampai Bu ya, kita harus kena musibah dulu gitu ya, kena COVID-19 dulu baru kita sadar, baru kita tersadar. Nah, makanya kita harus menjaga, saling menjaga, dan semua ini tidak bisa kita lewati tanpa kita kerjasama. Harus ada gotong royong. Nah, Ibu sebagai kader PKK mampunya apa? Mampunya mengingatkan kepada tetangga. Ayo diingatkan tetangga. Kalau misalkan yang nanti secara ekonominya kuat, mampunya COVID-19 dari segi ekonomi, misalkan bantu sembako, bantu apa dan sebagainya. Lalu yang guru, misalkan ya, yang bekerja sebagai guru, mampunya mengajar, ayo diajak anak-anaknya buat kegiatan, daripada hanya di rumah saja bengong lalu mereka keluyuran, dibuat aktivitas yang buka, misalkan pojok baca, mereka membuat kegiatan mengarang buku atau bercerita dan sebagainya ya. Jadi yang berkebudayaan juga begitu ya, tari-tarian diajarkan, atau mungkin sekarang belajar deklamasi puisi gitu ya, baca puisi dan sebagainya ya. Jadi berbuatlah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Insya Allah Ibu di musim seperti ini ya, di musim seperti ini di mana wabah sedang melanda kita, insya Allah doa dan usaha kita Allah catat sebagai amal kebaikan, insya Allah. Yang meninggal karena COVID-19 saja kan dibilang syahid ya Bu ya. Nah, apalagi kita yang ikut membantu ya, ikut mengkampanyekan untuk masyarakat waspada terhadap COVID, insya Allah amalannya akan berlipat-lipat ganda ya. Jadi tadi saya hanya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Mari kita jaga bersama lingkungan kita masing-masing, gotong royong tetap ditingkatkan, dan kewaspadaan kita tetap ditingkatkan ya Bu ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi sangat ingin mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu kader Dasawisma. Kemarin saya sudah minta pada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, alhamdulillah kami dapat jatah bantuan CPS bagi kader Dasawisma ya. Tapi memang mohon maaf sekali tidak bisa semuanya kami beri ya, dan alhamdulillah Kecamatan Kalipuro dapat 203 kader Dasawisma. Memang sebenarnya jatahnya lebih dari itu ya Bu ya, jatahnya lebih dari itu, tapi karena bantuan ini harus berdasarkan NIK, ternyata kader Dasawisma di Kalipuro sudah banyak yang dapat
bantuan kalau dicek dari NIK-nya. Nah, jadi yang belum dapat kemarin itu adalah sekitar 203 kader. Nah, jadi mudah-mudahan Ibu, saya akan terus berusaha. Mudah-mudahan walaupun kader Dasawisma banyak kerjaannya gitu ya Bu ya, tidak libur pada masa ini, mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit support bagi ibu-ibu semuanya walaupun memang tidak seberapa nilainya ya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Tetap semangat Ibu, selesaikan input datanya. Kalau lelah istirahat sejenak ya, jangan dipaksakan, nanti malah Ibu sakit, saya repot nanti ya. Gara-gara ngerjain data Dasawisma saya jadi sakit, aduh saya disalahin nanti. Jadi niatkan ini semua karena ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah manfaatnya akan terus digunakan oleh desa dan Banyuwangi, dan pasti setiap orang yang menggunakan data Ibu ini amalannya pasti akan sampai ke Ibu juga, insya Allah ya. Demikian dari saya Ibu, terima kasih. Saya lagi ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah menginput data ya, mudah-mudahan ini jadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terakhir Bu Nunung mungkin akan memberikan sedikit reward untuk ibu-ibu semuanya. Ya, makasih. Kalau di Dasawisma ketika meninggal bisa saja nanti dihapuskan oleh Mbak Nilo, bisa loh ya. Tapi kan akhirnya nanti datanya tidak sama dengan data di Spenduk. Nah, jadi ini ada dua alternatif. Jikalau bisa diupayakan langsung lapor ke desa, biar desa segera ngurus. Bagi warganya yang sudah meninggal lama, ada yang sudah 10 tahunan masih ada di situ, ini mohon segera Pak Camat nanti dibantu semua desa dan kelurahan untuk segera mengurus administrasi semacam itu. Kalau di kita di sistem mau dimatikan, dihilangkan yang meninggal, itu bisa ya Mbak Nilo ya? Bisa Bu, nanti tinggal kita Mbak Nilo aja dari sistem. Tapi akhirnya kan tidak sama sinkron dengan data kependudukan. Maunya Ibu Ketua kan semua data itu menjadi basic datanya, sehingga benar-benar nanti sejalan dengan data kependudukan. Jadi mohon nanti masalah-masalah yang tadi bisa diselesaikan, dikomunikasikan dengan pihak desa. Jadi bagi yang sudah menikah tapi tidak membuat kakaknya masih ikut sana, yang jelas dawis kita sesuai dengan NIK di alamat dia tinggal. Ya, tidak boleh tidak tinggalin yang RT kono ya, di datanya di RT sana, tidak boleh masuk ke RT sini. Jadi patokannya tetap pakai itu, sehingga benar-benar ini data ini benar-benar sesuai dengan keadaan yang kondisinya. Kadang kan banyak ya di RT sana tapi tinggalnya di sini sudah bertahun-tahun dan nggak mau ngurus, itu banyak Pak Camat. Nah ini mohon nanti berikan edukasi kepada menyampaikan kepada kelurahan dan desa, karena seperti itu kita tetap basicnya di mana dia tinggal, di situ dia didata. Tidak bisa dia didata menggunakan KTP sebelah sana, tidak bisa Pak Camat. Jadi ini permasalahan yang ada dan banyak warga yang tidak ber-KTP ternyata. Kemarin Ibu Ketua kemana-mana ke beberapa kecamatan ternyata mengeluhnya juga tidak ber-KTP, sudah pindah bertahun-tahun tidak ngurusi. Jadi mungkin itu Ibu-ibu. Dan oh ya Ibu Ketua mohon izin menyampaikan untuk Kalipuro khusus ini besok tanggal 23 itu ada pelatihan, tapi kita tidak lagi pelatihan karena sudah menginput. Nanti kita akan sharing di sana bersama Mbak Nilo juga dan kami tentang semua permasalahan yang sudah terjadi di Kalipuro. Jadi mohon nanti per masing-masing desa 5 orang ya Bu Camat sesuai dengan itu. Jadi nanti diinput di sana, insya Allah juga ada sedikit untuk uang transport lah, untuk uang lelah ke sana sedikit, nanti ada by name by rekening ya Bu, seperti biasanya. Karena ini kemarin upayanya dari Ibu Ketua, kemarin harusnya sudah hilang semua, tapi beliau berupaya untuk tetap program-programnya PKK yang sudah diusulkan dari desa dan kelurahan, yang dari bawah juga semua bisa tetap tercover. Jadi besok tanggal khusus untuk Kalipuro ini Pak. Dan hebatnya lagi Bu Ketua, kemarin Kalipuro itu harusnya jadwalnya hari Senin. Sebelum hari Senin itu sudah latihan dulu Bu.
jadi nomor 1 untuk Kalipuro untuk jaringnya. Padahal yang sudah kita jadwal ada, tapi karena Kalipuro siap sanggup hari itu juga langsung latihan, dikumpulkan kadernya, kecamatan langsung online ya dengan Mbak Milo, alhamdulillah langsung bisa. Makanya insya Allah dengan kedatangan Ibu sebentar lagi selesai Bu Kalipuro, Bu. Amin. Itu ya Ibu ya, semua tadi yang sudah dipertanyakan. Untuk rumahnya sudah alhamdulillah sudah dirubah kemarin sehingga masuknya setiap hari. Kemarin Bu Leli ini muter-muter, Bu Leli ini gitu, muter-muter nggak bisa masuk katanya Bu. Seharian nggak dapat apa-apa, cuma muter gitu. Dan sabar gitu ya, misalnya cuma sabar, masih jaringannya masih rebutan gitu ya. Insya Allah sekarang sudah enak ya Mbak Nilo ya. Insya Allah sudah. Mbak Nilo ini Ibu, mohon maaf ya, barangkali nanti ketika di grup nanya ini nanya itu, Mbak Nilo sudah pusing, sudah 18 grup soalnya. Semua kecamatan yang sudah latihan, yang sudah ini Mbak Nilo memang masuk, karena untuk konsultasi langsung. Ini jadi satu ya sama itu ya Bu. Saya